Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi yuk, ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, gerak ke kanan yuk. Di kiri kau sekarang ada, ke kiri. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Oh, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan
Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita kembali lagi bertemu di dalam Bible Study for Kids. Sebelumnya kita mau doa dulu ya. Yuk, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali belajar firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, akal budi-Mu ya Tuhan, di dalam mengerti kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau duduk manis, kami mau Tuhan buka hati kami mau buka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang hamba sampaikan Tuhan, Engkau berikan pengertian kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bible Study for Kids ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, yuk kita mau duduk manis ya. Kita mau letakkan dulu mainan kita ya. Kalau anak-anak ada yang masih mainan, yuk mainannya ditaruh dulu ya, supaya kita bisa fokus untuk belajar firman Tuhan hari ini ya. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang Tuhan memanggil Samuel. Nah, apa ya? Tuhan memanggil Samuel. Ini ya, di kota Rama itu ada bapak yang namanya Elkana dan istrinya yang bernama Hana. Mereka tuh sudah menikah, tetapi mereka belum punya anak. Mereka belum diberi anak sama Tuhan. Tapi mereka sudah menikah agak lama ya, tapi mereka belum punya anak. Nah, kemudian suatu kali mereka itu pergi ke Bait Allah. Bangsa Israel waktu zaman dulu itu pergi ke Bait Allah itu setahun sekali. Nah,
waktu itu kebetulan sekali rombongan ini Bapak Elkana yang dari kota Rama, mereka akan beribadah kepada Tuhan. Mereka akan mempersembahkan korban kepada Tuhan di kota Silo. Mereka pergi ke kota Silo. Nah ini ya, ada petanya ya, dari kota Rama pergi ke kota Silo. Nah, pada waktu itu yang menjadi imam besar di Bait Allah di Silo itu namanya Eli, Bapak Eli. Terus kemudian yang menjadi imam-imamnya itu adalah anak-anaknya. Kedua anaknya Bapak Eli tadi, namanya nih Hofni dan Pinehas. Nah, ya. Mereka sampai di kota Silo. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Setelah itu mereka makan-makan di sana. Setelah mereka selesai menjalankan semua ibadah di Bait Allah, Ibu Hana ini dia kembali ke dalam Bait Allah. Apa yang Ibu Hana lakukan di dalam rumah Tuhan ya, di Bait Allah ya? Ternyata Ibu Hana ini apa nih? Dia sedang berdoa. Dia sedang berdoa. Dia berdoa, dia menangis, dia doanya tuh dalam hati. Anak-anak, jadi tidak kedengaran apa yang dia ucapkan. Dia doanya dalam hati. Dia sambil nangis, Tuhan, aku tuh ingin punya anak Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berikan anak padaku ya Tuhan. Kalau Kau ingat aku Tuhan, tolong Tuhan, berikan anak padaku. Aku tuh ingin punya anak Tuhan. Dan Tuhan, nanti kalau Engkau sudah memberi aku anak itu aku akan serahkan padamu Tuhan. Anak itu akan menjadi pelayanmu Tuhan di Bait Allah. Tuhan, tolong ya Tuhan. Sambil nangis Ibu Hananya ini. Karena Ibu Hananya tuh pingin sekali punya anak. Dia nangis, dia doa. Nah, tetapi tanpa disadari oleh Ibu Hana, ternyata di dekatnya itu ada siapa nih? Iya, ada Imam Eli. Nah, Imam Eli ini memperhatikan Ibu Hana. Nih, dia perhatikan Ibu Hana. Dia dengar, loh, kok enggak ada suaranya ya? Tapi kok rasanya hanya mulutnya saja ya, komat kamit gini ya. Sambil matanya ditutup, dia berdoa. Loh, ini berdoa atau dia ini lagi mabuk ya? Ibu Hana ini ya, kok enggak kedengeran dia ngomong apa ya? Nah, Bapak Elinya dia penasaran anak-anak. Dikira, ibu ini pas ini ya, dia mabuk ya. Karena apa? Enggak ada suaranya, tapi matanya tertutup sambil mulutnya komat kamit, mulutnya aja yang gerak-gerak gini, bibirnya gini, terus sambil nangis. Aduh, gini, sedih hatinya Ibu Hana. Karena Ibu Hana tuh pingin sekali punya anak ya. Terus kemudian Bapak Elinya dia nih menegur Ibu Hana. Ibu, kamu mabuk ya? Nah, ditegur sama Bapak Elinya. Karena nggak kedengeran suaranya. Ibu Hananya doa tentang apa? Dia nggak kedengeran. Terus ditegur sama Bapak Elinya. Hei Ibu Hana, kamu mabuk ya? Kamu lagi mabuk ya? Nah, terus Ibu Hananya bilang apa? Enggak Bapak, enggak. Aku itu enggak lagi mabuk. Hatiku tuh sedih Bapak Eli. Hatiku tuh sedih. Aku tuh sudah menikah. Aku sudah menikah cukup lama. Tapi aku tuh belum punya anak. Aku belum diberi anak sama Tuhan. Aku tuh kepingin anak Bapak Eli. Terus Bapak Elinya bilang apa? Oh ya. Kalau gitu kamu sudah sekarang pulang aja. Kamu pulang sama keluargamu, kamu pulang. Tuhan sudah dengar doamu.
Nah, Tuhan sudah dengar doamu. Loh, iya Bapak Eli. Iya, kamu sekarang pulang aja sama keluargamu. Tuhan sudah dengar doamu. Tuhan pasti jawab doamu. Ya Bapak Eli. Makasih ya Bapak Eli ya. Terus akhirnya Ibu Hanaya beserta seluruh rombongannya mereka kembali ke kota Rama. Ya. Betul anak-anak. Apa yang dikatakan Bapak Eli tadi, bahwa doanya Ibu Hana sudah didengar sama Tuhan dan Tuhan pasti menjawabnya. Betul. 1 tahun kemudian Ibu Hananya apa? Mengandung. Nah, Ibu Hananya mengandung dan setelah sampai waktunya Ibu Hana apa? Melahirkan seorang anak laki-laki. Nih, lucu ya babynya ya. Gemuk ya. Di gambarnya gemuk sekali ya. Nah, senang sekali Ibu Hananya ini. Dia bersuka cita, dia senang sekali karena Tuhan sudah mengabulkan, Tuhan sudah mendengar doanya Ibu Hana. Nah, anaknya diberi nama siapa? Ayo, siapa yang tahu? Betul, Samuel. Ya, ini Samuel kecil ya. Lucu ya, babynya ya. Terus kemudian tiba waktunya bagi mereka itu untuk beribadah kembali di rumah Tuhan. Tapi Ibu Hananya ini bilang sama Bapak Elkananya, kalian pergi aja sendiri. Aku soalnya nggak bisa pergi karena baby Samuelnya masih kecil. Jadi nanti kalau sudah waktunya baby Samuel ini aku sapi dia, maksudnya itu sudah tidak menyusui lagi, nanti aku akan pergi ke rumah Tuhan. Itu waktunya aku akan pergi ke rumah Tuhan. Ya, pergi dulu, enggak apa-apa ini. Terus Ibu Hananya beserta baby Samuelnya ditinggal di rumah. Nah, sampai kemudian baby Samuelnya apa? Sudah disapi. Disapi itu sudah tidak menyusui lagi. Baby Samuelnya dibawa ke rumah Tuhan sesuai dengan janjinya Ibu Hana tadi pada Tuhan. Apa janjinya? Ya, akan memberikan Samuel ini anaknya kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah, di gereja. Nah, betul anak-anak. Nih, baby Samuel yang tadi masih kecil sekarang sudah beranjak semakin kanak-kanak ya, anak-anak. Mungkin ini sekitar umur berapa ya ini ya? Umur 3 tahun ya. Ya 3 tahunan gitu ya. Mereka Ibu Hana mengajak Samuel ini pergi ke rumah Tuhan, ke Bait Allah. Dan setelah sampai di Bait Allah, Ibu Hana ini menemui Imam Eli. Tuh Imam Eli ya. Dia bilang sama Bapak Eli, Bapak, ingat enggak Bapak? Aku itu yang tempo hari yang beberapa tahun yang lalu, aku yang doa di sini loh Bapak. Aku yang minta seorang anak itu loh Bapak. Nah, terus Bapak Eli, oh ya, aku ingat. Nah, Bapak Eli, ini loh anak yang Tuhan sudah berikan padaku, namanya Samuel. Aku kan janji sama Tuhan, Bapak Eli, bahwa kalau Tuhan memberikan seorang anak padaku, aku akan memberikan anak ini pada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah. Nah, sekarang aku mau menepati janjiku, Bapak Eli. Nih, Samuel, aku serahkan kepadamu, Bapak Eli. Didik dia ya, Bapak Eli ya, supaya Samuel ini boleh melayani Tuhan di dalam gereja, boleh belajar firman Tuhan di dalam gereja. Tolong ya Bapak Eli ya. Nih Samuel, aku serahkan padamu ya Bapak Eli ya. Tolong ya Bapak Eli ya, jaga ya, beri dia pengertian firman Tuhan. Pokoknya suruh mendidik Samuel ini untuk menjadi pelayan Tuhan di
bait Allah. Nah, Bapak Elinya senang. Oh ya, ya, Ibu Hana mungkin bilang gitu ya. Ya, Ibu Hana, sini Samuel. Nah, terus kemudian Samuelnya dia taat tidak? Betul. Samuelnya taat. Dia tidak bilang sama Ibu Hananya, "Enggak mau, Ma. Aku enggak mau, Ma. Aku enggak mau ditinggal di bait Allah. Loh, aku kan jauh dari Mama sama Papa. Enggak mau, Ma." Gitu Samuelnya? Tidak. Samuelnya dia taat. Ya, Ma. Samuel, kamu sekarang tinggal di bait Allah ya? Ya, Ma. Aku tinggal di bait Allah ya, Ma ya. Iya, nanti kan setahun sekali nanti Mama akan membuatkan baju kamu. Akhirnya Samuel ditinggal di bait Allah dan seluruh rombongan keluarganya pulang kembali ke Rama. Itu di bait Allah, di gereja. Tuh, lihat ya, Samuel di Imam Eli mengajari Samuel. Nih, bagaimana nih Samuel menyalakan lampu. Nah, ya. Terus diajari tentang kebenaran firman Tuhan juga sama Imam Eli. Ya, nih, Samuelnya belajar dia. Oh ya Bapak Eli, ya. Nah, Samuel anak yang manis ya. Walaupun dia masih kecil, tapi dia semangat sekali ya. Diajari sama Imam Elinya, Bapak Elinya. Nih Samuel, kayak gini ya caranya ya. Terus diberi pengertian tentang firman Tuhan juga. Nah, terus kemudian pada suatu hari, waktu itu sudah malam ya. Nih, Samuelnya bobok anak-anak. Iya, bobok ya. Waktu dia boboknya Samuel juga di dalam bait Allah, di dalam gereja. Samuel bobok itu. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Samuel. Samuel. Nah, terus Samuelnya dia kaget, dia bangun. Terus apa yang Samuel lakukan? Ya, dia pergi ke tempatnya Bapak Eli. Bapak Eli memanggil saya ya. Bapak Elinya juga terbangun. Bapak Elinya bilang, Enggak Samuel, aku enggak manggil kamu. Sudah, tidur lagi ya Samuel ya. Ya, tidur lagi ya. Aku enggak manggil kamu kok. Nah, terus Samuelnya pergi tidur lagi. Bobok lagi Samuelnya. Karena apa? Bapak Elinya ternyata enggak manggil Samuel. Samuelnya kembali tidur lagi. Dia bobok lagi. Enak-enak bobok gini. Ada yang panggil lagi anak-anak. Samuelnya bangun apa tetap tidur? Enggak, karena Samuel ini anak yang taat ya. Dia tadi taat sama orang tuanya, disuruh tinggal di bait Allah, Samuel nurut. Nah, sekarang ada suara yang memanggil Samuel. Samuel bangun lagi. Karena Samuel anak yang nurut, anak yang taat. Samuel bangun lagi dan dia pergi ke Bapak Eli lagi. Nah, ini ya. Ya Bapak panggil saya lagi ya. Nah, katanya Samuel gitu. Tapi Bapak Elinya bilang apa? Enggak Samuel, aku enggak panggil kamu. Tidur lagi aja. Ayo tidur lagi. Sudah malam. Nah, ada kok, aku enggak panggil kamu. Oh, ya Bapak, iya. Ya, aku kembali tidur lagi ya Bapak ya. Nah, Samuelnya kembali lagi tidur dia. Nih, bobok lagi dia. Nah, terus kemudian lagi ada yang panggil Samuel lagi. Anak-anak. Sampai berapa kali tadi? Tadi 1 kali, 2 kali. Ini untuk yang ketiga kalinya. Ada yang panggil Samuel lagi. Samuel. Nah, Samuelnya bangun apa tetap tidur? Betul. Karena Samuel ini kan anak yang taat ya. Walaupun
Samuel itu sudah diberitahu sama Bapak Eli, bukan Bapak Eli yang panggil, tapi Samuel tetap dia bangun dan pergi ke Bapak Eli lagi. Nggak Samuel, halah, tadi Bapak Eli kan bilang nggak panggil aku. Aduh, suara apa sih itu? Aku mau tidur lagi. Nggak gitu anak-anak. Walaupun sudah 2 kali ada suara yang panggil Samuel, tapi untuk yang ketiga kalinya Samuel tetap dia taat. Dia bangun, dia pergi ke Bapak Eli. Nah, ini Bapak Eli panggil aku ya? Panggil saya ya? Ada apa Bapak Eli? Apa yang bisa Samuel bantu? Apa yang bisa saya bantu Bapak Eli? Nah, tapi Bapak Elinya terus kemudian mengerti anak-anak. Oh iya. Berarti itu Tuhan yang panggil kamu Samuel. Aku loh gak panggil kamu. Nanti kalau ada yang panggil kamu lagi, kamu harus bilang Samuel, ya Tuhan, ini aku, berbicaralah padaku. Nah, Imam Elinya baru dia sadar kalau yang panggil Samuel ini adalah Tuhan. Nah, terus kemudian Bapak Elinya bilang gitu sama Samuel. Oh ya gitu ya Bapak Eli ya. Nanti kalau ada yang panggil Samuel lagi, Samuel harus bilang bahwa ini aku Tuhan, berbicaralah. Gitu ya Bapak Eli ya. Iya Samuel. Samuelnya itu taat ya dia ya. Anaknya baik ya. Samuel itu ya, dengar-dengaran ya. Walaupun sedang tidur, dipanggil, dia langsung dengar, dia langsung pergi ke Bapak Eli. Nah, terus Samuelnya, ya Bapak Eli, saya tidur lagi ya. Ya, tidurlah. Nah, betul anak-anak. Pada waktu Samuelnya tidur, ini untuk yang keempat kalinya, Samuel dipanggil. Samuel. Karena Samuel anak yang taat, Samuel dia ingat tadi katanya Imam Eli, katanya Bapak Eli, dia harus jawab, ya Tuhan, ini aku, berbicaralah Tuhan. Samuelnya dia bangun, dia berkata seperti yang diajarkan oleh Bapak Eli. Ya Tuhan, ini aku, berbicaralah Tuhan. Nah, Samuelnya tidak pergi ke Bapak Eli lagi, tetapi Samuel langsung dia bicara sama Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara sama Samuel. Tuhan mau menyampaikan sesuatu pada Samuel. Makanya Samuel dipanggil. Tuhan bilang sama Samuel, aku, Tuhan, akan menghukum keluarga dari Bapak Eli. Nah, Samuelnya dia bingung, loh kenapa Tuhan mau menghukum keluarganya Bapak Eli ya? Bapak Eli kan baik, mengapa mau dihukum sama Tuhan? Mengapa mau dibinasakan sama Tuhan? Terus Tuhan bilang sama Samuel, karena apa aku akan menghukum keluarganya Bapak Eli? Karena apa nih? Lihat anak-anak, tadi yang menjadi imam di Bait Allah siapa? Ya, 2 anaknya Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Ya, mengapa mereka mau dihukum sama Tuhan? Ternyata anak-anak, kelakuannya, perbuatannya Hofni dan Pinehas ini sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan itu sudah tidak mau mengampuni lagi. Karena apa? Nih, Hofni dan Pinehas ini, dia itu memakan persembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan. Itu yang dagingnya yang bagus-bagus, yang baik-baik, lemak dari persembahan domba-domba, kambing domba yang
baunya enak, yang bagus-bagus itu diambil dulu sama Hofni dan Pinehas, dan sisanya yang jelek-jelek itu baru dipersembahkan kepada Tuhan. Boleh nggak kayak gini? No, tidak baik, itu bad. Nih lihat nih, Hofni dan Pinehasnya dia mengambil daging yang baik-baik, yang bagus-bagus, diambil gini sama tuh garpu ya, garpunya besar sekali ya, diambil, terus kemudian nih dimakan. Enak ya nih Hofni dan Pinehasnya, dia makan daging yang harusnya itu dipersembahkan kepada Tuhan dulu, baru kemudian boleh dimakan sama ini Hofni dan Pinehas. Tetapi ini dibalik sama mereka, daging yang bagus-bagus, yang baik-baik itu diambil dulu, dimakan dulu. Nah, ini perbuatan dari anak-anak Imam Eli. Dan ini sangat jahat sekali di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan pada perbuatan kedua anak Imam Eli ini. Tetapi sama Imam Eli itu cuma diberitahu itu tidak boleh, cuma gitu aja. Tidak dimarahin sama Imam Eli, tidak dihukum sama Imam Eli. Padahal Imam Eli tahu bahwa perbuatan anak-anaknya itu jahat di mata Tuhan. Tetapi Imam Eli tidak memberikan hukuman kepada kedua anaknya. Imam Eli tidak memarahi, tidak menghukum kedua anaknya. Nah, ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan sedih sekali melihat perbuatan kedua anak Imam Eli, juga melihat tindakan yang Imam Eli lakukan. Nah, Tuhan sangat sedih melihatnya. Mereka sudah berbuat kejahatan yang melebihi batas. Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan bilang sama Samuel bahwa Tuhan akan membinasakan, akan menghukum keluarganya Imam Eli. Nah, terus Samuel disuruh bilang sama Bapak Eli. Pada waktu pagi hari, Imam Eli dia panggil Samuel. Samuel, ayo kemari. Tuhan tadi malam bicara apa sama kamu? Ayo, gak apa-apa, kamu bilang aja sama aku, gak apa-apa. Mungkin ya pertama kalinya Samuel takut untuk bicara, untuk bilang sama Bapak Eli bahwa Tuhan akan menghukum keluarganya Bapak Eli. Mungkin Samuel ada rasa takut ya, karena Samuel kan juga masih kecil ya. Nah, tapi sama Imam Elinya bilang, "Gak apa-apa Samuel, apa yang Tuhan sudah bilang sama kamu? Ayo bilang sama aku, gak apa-apa, jangan takut Samuel." Terus Samuelnya akhirnya dia mau bicara, mau memberitahukan apa yang Tuhan sudah bicara sama dia tadi malam. Dia ngomong sama Bapak Eli. Nah, terus Bapak Elinya, "Ya Samuel, waktu itu Tuhan juga sudah mengutus hambanya, mengutus nabinya untuk bicara sama aku. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan bicara pada Samuel itu betul-betul terjadi. Pada waktu bangsa Israel berperang menghadapi bangsa Filistin, kedua anak Imam Eli meninggal, kena dibunuh sama tentara Filistin. Nah tuh, pada waktu Imam Eli dia mendengar kabar bahwa waktu perang yang terjadi itu tabut Allah itu dirampas oleh bangsa Filistin, dan kedua anak Imam Eli mati terbunuh. Pada waktu itu orang-orang itu menyampaikan kabar yang sangat menyedihkan ya kepada Bapak Eli.
Bapak Eli, tabut Allah sudah dirampas, sudah diambil oleh bangsa Filistin, dan kedua anakmu apa? Mati, terbunuh, meninggal, terbunuh oleh orang-orang Filistin. Pada waktu Imam Elinya dia mendengar berita itu, Imam Elinya langsung apa? Kaget gini. Setelah itu juga meninggal. Nah, apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel betul-betul terjadi. Tuhan betul-betul menghukum keluarga Imam Eli. Wow, luar biasa ya. Samuel yang kecil bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan itu betul-betul terjadi. Luar biasa ya. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan seperti Samuel kecil? Wah, pasti di rumah kalian, saya tante, saya miss, saya mau dipakai seperti Samuel. Ya, terus bagaimana caranya kalian bisa dipakai Tuhan seperti Samuel? Nih, caranya itu gampang sekali, mudah sekali anak-anak caranya. Tuh, T-A-A-T, yaitu taat. Tadi Samuel juga dia taat. Kuncinya adalah taat. Taat akan apa? Taat firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti Samuel kan? Samuel dia pada waktu dipanggil sama Tuhan, walaupun dia sudah tidur, tapi Samuel itu dengan taatnya dia itu, oh ya, walaupun dia tidak tahu siapa yang manggil dia, dia mengira Bapak Eli yang memanggil, Imam Eli yang memanggil, tapi Samuel dia taat. Taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, seperti yang kalian sekarang lakukan saat ini. Kalian mengikuti Bible Study, kalian dengar kembali akan firman Tuhan. Hari ini tentang apa? Tentang taat. Tuhan memanggil Samuel karena apa? Samuel sudah taat dia. Ya kan? Dia taat. Selain taat firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah bicara melalui firman-Nya, melalui Bible Study yang kemarin-kemarin. Kalian masih ingat? Ya, kalian harus mengingatnya selalu. Itu kalian dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalian mengerti, kalian taat akan firman Tuhan. Terus kemudian taat kepada siapa lagi? Ya, taat kepada orang tua. Seperti Samuel tadi. Dia ditinggal di bait Allah oleh kedua orang tuanya. Samuel taat. Dia tidak protes pada mama papanya. Kenapa aku masih kecil? Kok aku ditinggal di bait Allah? Kan tidak ada mainan. Enggak. Samuel dia taat. Dia ditinggal di bait Allah waktu masih kecil. Tapi dia taat. Dia tidak protes. Dia tidak marah pada mama papanya. Enggak. Tapi Samuel taat. Nah, kalian juga harus taat pada orang tua kalian. Kalau diberitahu sama mama papa harus T-A-A-T. Ya. Nih, seperti anak ini kan, anak yang digambar ini. Enggak boleh. Nah, kalau mama papa sudah bilang tidak boleh, ya sudah, kalian harus taat. Ayo tidur, besok pagi sekolah minggu. Kalian harus taat. Ya, terus taat sama siapa lagi? Nih, kalau di sekolah, kalian juga harus taat pada guru-guru kalian di sekolah. Kalau di sekolah minggu, kalian juga harus taat pada Mister dan Miss yang mengajar kalian. Nah, ya toh, kalian harus taat itu. Kalau di sekolah, kalau kalian tidak taat, kalian apa? Akan dihukum sama bapak ibu guru kalian. Nah, tuh ya. Samuel juga taat. Samuel taat pada Bapak Eli. Ya kan? Nah, dia taat. Kalau disuruh Bapak Eli, ya Bapak Eli panggil saya ya? Tidak. Apa kamu tidur lagi? Samuel taat tidur. Setelah ketiga kalinya, Imam Eli bilang apa?
Kalau nanti ada yang panggil lagi, kamu harus bilang, diajari sama Bapak Elinya. Samuel juga taat. Loh, ya. Akhirnya Samuel dipanggil Tuhan, dia diberitahukan isi hati Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum keluarganya Bapak Eli. Dan itu terjadi anak-anak, luar biasa ya. Samuel masih kecil tapi Samuel karena ketaatannya dia, Tuhan pakai dia. Sejak saat itu anak-anak, Tuhan itu berbicara terus sama Samuel. Dan Samuel menjadi nabi yang besar. Ya, ingat kalian? Samuel juga mengurapi raja pertama bangsa Israel. Siapa? Saul. Tuh, Tuhan pakai Samuel menjadi luar biasa. Dari kecil Samuel sudah taat dia akan kebenaran firman Tuhan. Samuel sejak dari kecil dia taat sama kedua orang tuanya. Ya, Tuhan pakai Samuel menjadi nabi yang besar. Ya, oke, kita mau hafalan ayat ya hari ini. Hafalan ayatnya, ayat emasnya terdapat di 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Bagus sekali ini ayat emasnya ya. Ya, kita mau sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tuh, mudah kan ayat emasnya? Pasti kalian cepat hafalnya. Jadi kalian harus ingat, kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Apalagi kita anak Tuhan. Anak Tuhan harus taat. Seperti Tuhan Yesus juga sudah taat pada Bapaknya di surga. Seperti Samuel yang dia juga sudah taat pada orang tuanya, kepada Imam Eli, dia taat. Ya, sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat. Amin. Ya, ya. Sebelum kita mau masuk dalam doa, kita mau nyanyikan lagu ini ya. Mudah sekali, kalian pasti sudah bisa. Kalian harus mengikuti ya. Lagunya tentang T-A-A-T. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Saya mau pergi
ya, kalian harus TAAT ya. Yuk kita mau doa, kita mau mengakhiri Bible Study for Kids hari ini ya. Kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan hari ini tentang taat. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat. Taat akan firman-Mu, dengar-dengaran akan firman-Mu, taat kepada orang tua kami, taat kepada guru-guru kami, baik di sekolah maupun di sekolah minggu, taat kepada Tuhan terutama. Tuhan, jadikan kami anak yang manis, anak yang baik, anak yang taat Tuhan, supaya kami Tuhan boleh memancarkan kasih-Mu dimanapun kami berada, supaya Tuhan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan, agar nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap kami yang mengikuti Bible Study for Kids hari ini ya Tuhan. Engkau berkati di dalam sekolah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di dalam keluarga mereka Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu lebih hari lebih indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di Bible Study for Kids Kamis depan. Bye bye, God bless you.